Inilah rekaman CCTV saat Stephen, siswa SMP Katolik Angelus Kustos Surabaya, tersengat listrik saat berada di rooftop lantai 4 SMA Katolik Frateran. Kejadian tersebut terjadi pada 28 Maret 2025 lalu saat hari libur Nyepi di mana pihak sekolah dalam keadaan tertutup. Kuasa hukum Yayasan Mardi Wiyata yang menaungi SMP Katolik Angelus Kustos dan SMA Katolik Frateran Surabaya, Chandra Srijaja menjelaskan bahwa sebelumnya pihak sekolah telah menyediakan fasilitas berupa laboratorium bagi Stephen dan teman-teman untuk kegiatan kerja kelompok. Namun, sejak tanggal 25 hingga 27 Maret, ruangan tersebut tidak pernah digunakan. Pada hari kejadian di tanggal 28 Maret 2025, karena sekolah dalam kondisi tertutup, Stephen dan teman-teman yang memasuki kawasan sekolah melalui pintu belakang, yang dimana merupakan akses asrama SMA Katolik Frateran dan naik ke arah rooftop. Dalam rekaman terlihat korban membuka sepatu dan berusaha meloncat melewati pagar gazebo. Namun diduga terselip lalu pagar samping yang basah akibat hujan. Saat itulah kakinya menginjak kabel listrik AC yang terkelupas dan tergenang air. Tangannya yang memegang besi diduga memperparah kondisi hingga korban tersengat listrik. Teman-teman korban semula mengira Stephen sedang bermain-main, namun setelah jatuh dan tak sadarkan diri, mereka pun panik dan mencoba mencari pertolongan. Stephen lalu dibawa ke Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan, namun nyawanya tak tertolong. Rumah Sakit Adi Husada sempat juga menawarkan otopsi untuk memastikan penyebab kematiannya, namun ditolak oleh keluarga korban dengan alasan kepercayaan. Begini, seperti yang tadi itu sudah disampaikan, tanggal 24 malam, dia minta izin setelah pulang sekolah, dia akan latihan uprak di rumahnya Chelsea. Kemudian dijawab oleh guru, kalau bisa besok saja di sekolah, kalian kan akan ketemu semua temannya. Dijawab sama dia, ada satu hal yang tidak bisa dijelaskan. Dijawab lagi sama guru, apa sih nak yang tidak bisa dijelaskan itu? Nah, sudah selesai sampai di sana, diperintahkanlah penjaga sekolah, SMP untuk menyiapkan, memfasilitasi anak-anak yang latihan uprak ini. Di tanggal 25 besok paginya jam 8 pagi, lab itu dibuka. Ternyata tidak digunakan sampai jam 5 sore, dikunci. Tanggal 26 diminta dibuka lagi dari jam 8 pagi, jam 5 sore nggak dipakai, demikian 27. Kemudian tanggal 28 itu libur Nyepi. Karena tanggal 28 libur Nyepi, tentunya sekolah ditutup. Anak-anak itu inisiatifnya sendiri. Stephen ini adalah ketua tim daripada uprak ini. Datang ke sekolah SMP. Harusnya bisa latihan di halamannya SMP. Tapi kalau dilihat dari chatting yang ada, itu ada yang namanya Veronica. Chat ngajak, guys, kita naik ke rooftop lantai 4 SMA. Nah, entah bagaimana, dia masuk dari depan pasti tidak bisa. Masuk lewat belakang, muter, pintu belakang, pintunya asrama. Karena di sini ada asrama dari siswa SMA. Dari pintu asrama, naiklah ke rooftop lantai 4 ini. Latihan di sini, selesai, entah kenapa, dia buka sepatu. Berusaha meloncat dari CCTV tadi kan kelihatan, berusaha meloncat dari gazebo ini, melewati pagar ini. Rupanya kesulitan loncatnya, puter dia, naik lewat pagar samping, jalan ke sini. Pada waktu itu baru hujan, ada genangan air, diinjeklah kabel listriknya AC, sehingga terkelupas bungkusnya, kena air tentu kesetrum. Nah, pada waktu kesetrum, tangannya dia pegang besi ini. Teman-temannya masih mengira bermain-main. Tadi di CCTV kan dengar, cok kesetrum. Nah, pikirnya temennya dia action. Nah, terus sampai berapa lama akhirnya jatuh dia. Nah, disinilah musibah itu disebabkan dia jatuh karena terbentur besi pagar atau jubin atau karena tersetrum. Itu tidak diketahui. Apakah dia meninggalnya di atas rooftop ini sudah meninggal atau meninggalnya di mobil ketika dia diantar ke rumah sakit atau di rumah sakit juga tidak diketahui. Chandra menambahkan, berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan yang ada, kejadian ini merupakan murni kecelakaan dan bukan tindak pidana.
karena siswa SMP tidak diperkenankan menggunakan fasilitas SMA tanpa izin resmi dan pendampingan dari guru.